Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Buya Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai tokoh yang mendukung toleransi dan pluralisme. Almarhum berdiri di atas semua agama dan golongan. Dan kita akan membahasnya bersama Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, dan Direktur Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid. Selamat malam, Mas Sunanto dan juga Mbak Alisa. Mbak Fitri. Baik, kita ke Mas Sunanto terlebih dahulu. Mas Sunanto, bagi Anda sendiri pribadi, sikap atau buah pikiran yang paling Anda kagumi dari sosok almarhum Buya seperti apa? Yang paling banyak menjadi inspirasi adalah pertama Buya selalu mengayomi, yang kedua selalu memotivasi. Jadi selalu walaupun anak-anak muda seperti saya gitu selalu diingatkan oleh beliau. Samping kesederhanaan beliau dalam menjalani hidup itu menjadi satu pandangan yang saya kira menjadi teladan bagi kami semua. Oke, untuk Mbak Alisa sendiri seperti apa? Ya, Buya itu betul-betul jadi salah satu panutan saya, Mbak. Bahkan saya membayangkan bahwa saya pengen nanti kalau menua itu seperti Buya begitu. Itu beberapa waktu yang lalu saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena beliau memang sebagai sosok itu banyak sekali yang bisa diteladani. Satu, beliau memang berlaku sangat adil ya kepada setiap orang, memperlakukan orang lain dengan setara, betul-betul tidak mau membeda-bedakan. Yang kedua, beliau sangat teguh. Keberanian itu tidak mudah ya di Indonesia, apalagi kalau sudah bicara tentang hubungan antar agama. Kadang-kadang ketegangan-ketegangan itu ada dan banyak tokoh itu mencari posisi aman begitu. Tapi beliau tidak, gitu. Beliau betul-betul bersuara sangat keras terhadap politik juga begitu. Beliau tegas sekali, jelas sekali prinsipnya ada di mana dan apa yang harus disampaikan. Yang ketiga tentu saja kesahajaan beliau. Itu semua betul-betul bagi saya sangat perlu diteladani. Oke, Mas Sunanto, Anda sendiri kapan terakhir kali berkomunikasi ataupun mungkin sempat berdiskusi dengan almarhum? Saya terakhir sebelum masuk rumah sakit yang terakhir, saya sempat komunikasi sama beliau, ingin silaturahim karena sudah dianggap sehat, kata beliau. Santai saja, doakan semoga semua baik-baik saja, semoga sehat-sehat saja, itu kira-kira Pak. Tetap semangat dan terus jaga Muhammadiyah dan terus bersumbangsi terhadap pembangunan bangsa. Itu kira-kira selalu motivasinya yang disampaikan beliau dan nggak segan-segan lah sosok beliau bagi kami menjadi panutan betul dalam menjalani berorganisasi damping tentang keberanian, tentang ide yang selama ini menjadi pandangan-pandangan yang perlu dijenawahkan dalam satu perjalanan ini. Oke, Mbak Alisa seringkah kemudian berkomunikasi dengan almarhum, terutama kemudian untuk mungkin meminta petuah tentang kondisi bangsa misalnya? Iya, saya karena posisi saya di Jogja, memang saya lebih banyak kesempatan ya Mbak. Misalnya waktu itu teman-teman dari perkumpulan Tionghoa Muslim Indonesia, PT itu ke Jogja gitu ya. Saya menemani Buya untuk menemui mereka. Hal-hal seperti itu beberapa kali terjadi. Belum juga kalau ketemu di pesawat dulu waktu sebelum pandemi itu sering sekali kami bertemunya di bandara. Dan juga tentu pas setelah masuk pandemi itu sempat Zoom, sempat WhatsAppan begitu ya. Dan pesan saya selalu tanya gitu, kalau sudah gamang, sudah bingung saya ini gimana lagi nih Indonesia gitu, itu ya saya sering bertanyanya ke beliau sih, memang kita harus bagaimana, dan beliau biasanya tegas sekali menjawabnya begitu. Ini tidak bisa dibiarkan yang kayak gitu-gitu loh Mbak.
Ada banyak petuah yang sangat bermanfaat dan bermakna seperti itu ya Mbak Alisa. Mas Sunanto, bagi pemuda Muhammadiyah sendiri, apakah kemudian almarhum sempat menitipkan pesan khusus ataupun apakah kemudian Mas Sunanto mengetahui apakah ada impian yang ingin diwujudkan oleh almarhum Buya tapi kemudian belum sempat terwujud misalnya? Yang paling banyak disarankan oleh Buya di dalam banyak kegiatan pemuda Muhammadiyah adalah bahwa anak-anak muda itu jangan pernah harus memperkuat data dan banyak membaca gitu, kira-kira selalu pesannya begitu. Karena harapan-harapan yang gerakan-gerakan ke depan tentu situasinya berbeda dengan apa yang kami jalani, masa yang kami jalani. Maka ke depan tentu dengan cara-cara yang baik